Bab 96 Batasi kontrol tim dan macan putih neraka yang mengerikan. Sekolah lapis baja gajah selalu mengandalkan serangan balik defensif untuk menyerang. Sekarang melihat Akademi Shrek akan meluncurkan serangan habis-habisan, Hu Yanli lebih senang daripada khawatir. Selama dia bisa menghabiskan kekuatan roh mereka, bagaimana dia bisa takut kalah? 20 detik, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menahan saudara-saudaraku ini selama 20 detik. Tang San dengan sangat cepat menggunakan tindakan untuk memberitahu Hu Yanli bagaimana dia akan melakukannya. Pada saat yang sama saat dia meluncurkan binding, selain dari Hu Yanli, 16 helai rumput perak biru meletus dari bawah kaki masing-masing dari 6 lapis baja gajah lainnya, langsung mengembun menjadi sangkar, tepatnya kemampuan roh keempatnya, penjara perak biru. Dan pada saat yang sama, kemampuan roh keduanya, Parasite, diluncurkan, menutupi masing-masing dari mereka dalam lapisan tebal rumput perak biru, termasuk Hu Yanli. Bahwa butuh 4 detik untuk berjuang bebas dari satu lapisan tidak berarti butuh 8 detik untuk keluar dari 2 lapisan. Kemampuan menahan diri yang dilapis jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Hu Yanli. Terlepas dari kepalanya, saat ini seluruh tubuhnya sudah diselimuti oleh Blue Silver Grass. Sejak awal pertempuran, Tang San telah menggunakan penilaiannya yang tajam dan perencanaan terperinci untuk menguasai seluruh medan perang. Mengandalkan sosis jamur terbang, dia sejauh mungkin melumpuhkan keuntungan terbesar lawan, dan mengandalkan 3 kemampuan menahan diri yang kuat, dia sekarang juga menahan lawan di bawah. 20 detik, ini sudah merupakan perkiraan terendahnya untuk menahan 6 orang. Tang San dengan cepat menelan sosis pemulihan besar, wajahnya pucat. Dia tidak hanya menggunakan controlling crane catching dragon untuk secara tepat mengontrol pergerakan 5 rekan satu timnya, tetapi juga melepaskan 3 kemampuan roh yang hebat pada saat yang sama. Ini telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan rohnya dalam sekejap. Karena ukuran 7 lawan yang sangat besar, binding secara khusus menghabiskan banyak kekuatan roh. Jika mereka bisa membuangnya beberapa kali lagi, Tang San pasti akan kelelahan. Untungnya, Tang San masih memiliki Oscar di punggungnya, dan di bawah dukungan tanpa henti dari sosis pemulihan besarnya, kekuatan roh yang dikonsumsi Tang San dapat dipulihkan sampai batas tertentu. Raungan harimau, tangisan kucing, tulang-tulang yang berderak, segala macam suara memenuhi udara. 5 orang secara bersamaan melancarkan serangan mereka ke kepala Hu Yanli yang terbuka. Tujuan Tang San sangat sederhana. Hu Yanli adalah lawan yang paling kuat, dan juga penghubung terpenting. Selama mereka bisa mengalahkannya terlebih dahulu, maka pertarungan ini akan menjadi jauh lebih mudah. Lawan tidak memiliki sistem kontrol Spirit Master, jadi sebagai kapten, Hu Yanli bukan hanya hati tim, tetapi juga jiwa mereka. Mengalahkan Hu Yanli akan menjadi pukulan mental yang sangat besar pada moral lawan. Meskipun Tang San juga telah menentukan bahwa pertahanan Hu Yanli mencengangkan, bahkan jika itu bahkan lebih kuat, masih tidak mungkin untuk menahan serangan gabungan dari 5 Master Roh pada tingkat yang hampir sama dengannya selama 20 detik. Dari saat kedua belah pihak melepaskan semangat mereka, Tang San telah mencari kelemahan pada lawan. Sama seperti ketika mereka berurusan dengan klan Blue Lightning Tyrant Dragon, Yu Tianheng. Tapi para gendut ini terlalu pandai menjaga formasi, dan sebagai upaya terakhir, Tang San terpaksa menciptakan kesempatan ini untuk mengalahkan Hu Yanli. Di kursi VIP, mata marah Hu Yanzhen terbuka lebar, dan dia tiba-tiba berdiri. Menyaksikan cucu yang paling dia banggakan akan berada di bawah serangan terfokus dari 5 Spirit Masters, segera membuat cahaya yang kuat berfluktuasi di sudut matanya. Bibirnya bergetar beberapa kali. Di samping, Ning Fengzi dengan tenang berkata, "Kepala sekolah Huyan melakukan ini tampaknya melanggar aturan kompetisi." Dia tidak perlu tahu apa yang dikatakan Hu Yanzhen untuk memahami bahwa dia menggunakan teknik kompresi suara untuk memberikan instruksi kepada cucunya. Hu Yanzhen mendengus, duduk kembali di kursinya. "Saya tidak tahu apa maksud kepala sekolah Ning, apa yang saya lakukan." Ning Fengzi tersenyum tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, kompresi suara tidak akan meninggalkan bukti apapun. Dia juga ingin melihat arah apa yang bisa diberikan Hu Yanzhen yang akan membiarkan Hu Yanli memecahkan situasi pembunuhan yang telah diciptakan Tang San ini. Namun, Ning Fengzi tidak menyangka bahwa 2 kata yang diberikan Hu Yanzhen kepada Hu Yanli dengan kompresi suara dapat sepenuhnya mengubah situasi yang dialami Tang San dengan susah payah. Hu Yanli mengeluarkan raungan ledakan, cincin roh keempatnya tiba-tiba menyala.
Tidak hanya mempercepat kerusakan pada rumput perak biru di sekitarnya, pada saat yang sama kulitnya berubah sekali lagi, menambahkan lapisan pelindung es. Hong, potongan pertama dari kerangka yang menjelma kemampuan roh ketiga Jingling Mad Battle mendarat di kepala Huyan Li. Dalam sekejap, kedua lengannya berubah menjadi pedang tulang meletus dalam beberapa lusin serangan. Namun yang menakutkan, kemampuan Bad Battle miliknya hanya menyisakan awan bunga api yang berterbangan di atas kepala lawan. Tanpa diduga itu tidak dapat menyebabkan sedikit pun kerusakan. Jingling bahkan melihat Huyan Li menyeringai padanya. Mengikuti di belakang Jingling adalah Zuzu King. Serangan target tunggalnya yang paling kuat, pemenggalan neraka, langsung meletus. Kedua tangan tergenggam, semakin menambah momentum jatuh dari atas, mengandalkan kekuatan roh peringkat lebih dari 40. Serangan yang satu ini jauh melebihi apa yang bisa dibandingkan dengan Jingling. Pada suara ledakan yang luar biasa, bahkan dengan pertahanan Huyan Li, kedua kakinya masih benar-benar tenggelam ke tanah di bawah serangan yang satu ini. Tanda putih tertinggal di tengah dahinya, dan lapisan es terluar langsung pecah. Tubuh Huyan Li juga bergoyang sekali. Faktanya, ketika hanya secara pasif menerima pukulan, tidak menderita luka apapun dari serangan kekuatan penuh dari Zuzu King yang berlevel sama, sudah sangat luar biasa. Serangan Huang Yuan dan Dai Mubai tiba hampir bersamaan. White Tiger Light Wave Dai Mubai dan Furious Wolf How Bullet milik Huang Yuan mendarat hampir pada saat yang sama. Dan saat ini juga ketika lapisan pertahanan luar Huyan Li rusak, saat dia berada pada titik terlemahnya. Ketika Dai Mubai meluncurkan White Tiger Light Wave-nya, dia sudah menggunakan White Tiger Vajra Transformation, langsung meningkatkan kekuatan serangannya. Jika bukan karena aturan yang melarang membunuh lawan, Dai Mubai akan menggunakan hujan meteor macan putih untuk serangan ini. Namun, sesuatu yang tidak pernah diantisipasi oleh kelompok Akademi Shrek terjadi. Tanpa peringatan apapun, kepala Huyan Li tiba-tiba memakai helm. Itu benar, pasti helm. Helm kuning tanah yang tampak mencolok tidak menyilaukan. Tapi itu adalah helm yang menutupi seluruh kepala yang dengan kaku menahan serangan gabungan dari Dai Mubai dan Huang Yuan. Hong, kedua kaki dan betis Huyan Li telah tenggelam ke dalam tanah. Padahal, panggung ini dibangun dari granit setebal meter. Cahaya tersebar ke segala arah, dan dengan raungan, rumput perak biru yang berputar di sekitar tubuhnya. Hancur berkeping-keping, saat dia benar-benar melepaskan semua pengekangan. Dai Mubai dan Huang Yuan yang paling dekat, keduanya dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan lemak besar ini telah meningkat sekali lagi, dan terlebih lagi meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Tidak hanya seluruh tubuhnya membengkak ukuran lain, tetapi bahkan keempat cincin roh di sekelilingnya bersinar secara bersamaan. Helm, aturan turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental dengan jelas menetapkan bahwa kontestan tidak dapat menggunakan peralatan apapun. Lawan tidak bisa gagal untuk mengetahui hal ini. Cahaya langsung melintas di benaknya, dan di udara, mata Tang San segera berkontraksi. Dua kata segera muncul di benaknya, dan dua kata ini persis seperti yang baru saja diucapkan oleh guru sekolah lapis baja gajah Huyan Zhen kepada Huyan Li dengan kompresi suara, tulang roh. Memang, helm di kepala Huyan Li itu adalah tulang roh. Tulang roh memiliki 6 slot utama, kepala, 4 anggota badan, dan batang tubuh. Helm ini membuktikan Huyan Li memiliki salah satu dari 6 itu, tulang roh tengkorak. Kemunculan tulang roh yang tiba-tiba ini mematahkan siasat Tang San. Tapi mampu memaksa lawan untuk menggunakan tulang roh, tidak diragukan lagi membuat semua master roh yang mengerti apa yang terjadi terkesima. Semua orang tahu nilai tulang roh, masing-masing dijual untuk angka astronomi, dan mereka jarang muncul untuk dijual. Jika terungkap seseorang memiliki tulang roh, tidak diragukan lagi akan menjadi target keserakahan beberapa orang. Meskipun kekuatan Huyan Li ini cukup bagus, dia masih hanya memiliki 40 sesuatu peringkat kekuatan roh. Melestarikan tulang rohnya di depan beberapa ahli senior pasti tidak akan mudah. Jika bukan karena takut bahwa serangan terus-menerus ke kepala akan menyebabkan efek yang tidak dapat diubah pada cucunya, Huyan Zhen benar-benar tidak akan membiarkan Huyan Li menggunakan tulang roh ini. Bahkan jika itu merugikan mereka. Tetapi di depan situasi yang diciptakan Tang San, untuk menghindari dipukuli menjadi orang bodoh atau menderita trauma kepala yang serius, Huyan Zhen tidak punya pilihan selain menelepon. Cucunya ini bisa dikatakan sebagai masa depan seluruh sekolah lapis baja gajah. Penonton biasa mungkin tidak mengidentifikasi helmnya,
dan Spirit Masters tingkat rendah mungkin tidak menebaknya, tetapi bagaimana mungkin kerumunan di kursi VIP gagal melihatnya. Uskup Platinum Salas memandang Huyan Zhen di sebelahnya dengan takjub, cahaya iri melintas di matanya. Tapi Ning Fengzi sebaliknya berkata dengan senyum berseri-seri. Selamat, Kepala Sekolah Huyan. Cucumu yang memiliki tulang roh pada usia seperti itu, benar-benar layak untuk dirayakan. Tapi, Kepala Sekolah Huyan, berhati-hatilah. Dengan segala cara, jangan jatuh cinta pada plot orang-orang ambisius. Wajah Huyan Zhen datar seperti air. Meskipun Huyan Li telah menghilangkan krisis, dia tetap tidak sedikit pun bahagia. Memiliki tulang roh yang terekspos di tempat umum dengan begitu banyak orang, sama sekali bukanlah hal yang baik. Dia mendengus dingin. Tuan sekolah Ning tidak perlu khawatir tentang murid-murid sekolah lapis baja gajah saya. Gurong di sisi Ning Fengzi agak tidak tahan melihat kepala sekolah ditentang 2 kali berturut-turut, dan akan meledak. Tapi Ning Fengzi menariknya ke bawah, mengangkat jari ke atas panggung. Tonton pertandingannya. Saat Huyan Li melemparkan pengekangan, matanya praktis menyemburkan api. Meskipun dia telah menggunakan tulang roh untuk menahan serangan, dia masih pusing. 2 Master Roh di atas peringkat 40 serta 2 Master Roh di atas peringkat 35 semuanya menyerang tempat yang sama, jika bukan karena tulang roh, dia pasti sudah jatuh pingsan sejak lama. Sekarang mengandalkan properti tambahan dari tulang roh untuk membebaskan diri dari Blue Silver Grass, bagaimana dia masih bisa menahan diri. Seluruh kerangkanya mengeluarkan suara retakan, saat dia mengangkat kedua tangannya yang besar untuk meraih langsung orang terakhir yang menerkam, Xiao Wu. Kontrol kelompok Tang San sekarang telah mencapai 10 detik, dan 6 anggota sekolah lapis baja gajah lainnya masih tidak dapat membebaskan diri. Jika pada saat ini, Huyan Li tidak memilih untuk menyerang Xiao Wu, dan lebih mengandalkan pertahanannya untuk menahan serangan lain, kemudian membantu rekan-rekannya melepaskan diri dari pengekangan, maka hasil dari pertempuran hari ini mungkin benar-benar sulit untuk dihadapi, memberitahu. Namun, kepalanya pusing karena serangan berturut-turut membuatnya tidak bisa tetap tenang seperti biasanya, dan yang bisa dia pikirkan saat ini adalah berurusan dengan musuh terlebih dahulu. Menyaksikan rekannya meraihnya, Xiao Wu tenang dan tidak tergesa-gesa, kedua kakinya menembak secara bersamaan, secara terpisah mendarat di lengan Huyan Li. Dalam hal kelincahan, bagaimana orang tua ini bisa dibandingkan dengan Xiao Wu? Menggambar pada pantulan dari kedua kakinya, Xiao Wu melayang ke udara, dan di bawah bantuan naga penangkap derek Tang San, dia langsung dibawa ke langit. Xiao Wu telah menghilang, tetapi 4 lainnya sudah memiliki kaki yang tertanam kuat di tanah setelah serangan itu. Sekarang Huyan Li sudah dalam kondisi setengah mengamuk, dan menyerang keempatnya tanpa ragu sedikit pun. Cincin roh ketiganya tiba-tiba menjadi cerah, dan tubuhnya yang gemuk benar-benar melompat ke udara. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya ungu yang menyilaukan, dan dia langsung mengunci orang yang paling menyakitinya, Zhu Zuqing, menekannya dari udara. Begitu dia terkunci, Zhu Zuqing menemukan bahwa dia tiba-tiba tidak bisa bergerak, dan dihadapkan dengan lawan yang sangat besar, satu-satunya pilihannya adalah memblokir. Sekolah lapis baja gajah bagaimanapun juga tidak menyukai klan kekuatan memilih semua cincin roh mereka dalam atribut yang sama. Selain pertahanan, mereka juga memiliki kemampuan menyerang. Pembunuhan tekanan yang sekarang digunakan Huyan Li adalah salah satunya. Jika dikunci oleh kemampuan roh ini, kaki lawan untuk sementara akan kehilangan kemampuan untuk bergerak, hanya bisa menghalangi kepala. Ini juga merupakan karakteristik terbesar dari cincin roh 1000 tahun ini, dan itu adalah kemampuan paling cocok yang ditemukan setelah beberapa generasi penelitian oleh sekolah lapis baja gajah. Dengan tubuh besar mereka yang jatuh dari langit, dan selanjutnya menambahkan kekuatan roh mereka, efeknya bisa dibayangkan. Selama lawan tidak bisa bergerak dan harus memblokir, apalagi sistem serangan kelincahan Spirit Masters, bahkan Spirit Master tipe kekuatan pun mungkin tidak bisa melawan. Tentu saja, kemampuan ini masih memiliki syarat untuk digunakan, yaitu lawan berada dalam jarak 10 meter dari pengguna. Sayangnya, Huyan Li yang tidak lagi berpikiran jernih telah melupakan satu hal. Memang, Zhu Zuqing tidak dapat bergerak sekarang. Tapi jangan lupa bahwa gerakannya tidak semuanya di bawah kendalinya sendiri. Rumput perak biru bertindak tepat pada waktunya, karena Tang San dengan mudah menarik Zhu Zuqing menjauh dari posisi aslinya ke arah Dai Mubai, dan di bawah kendalinya, Jingling dan Huang Yuan juga langsung terbang ke murid sekolah lapis baja gajah lainnya yang masih tertahan.
Harimau Putih Neraka. Suara tenang Tang San mencapai telinga Zuzu King dan Dai Mubai, dan keduanya segera melompat satu sama lain. Sekarang, Tang San sudah sementara menarik rumput perak biru dari mereka. Ini adalah langkah finishing Tang San yang disiapkan dengan hati-hati. Shrek Seven Devils memiliki dua kemampuan tersembunyi yang paling kuat, satu adalah tulang roh eksternal Tang San Eight Spider Lens, yang lainnya adalah kemampuan fusi roh Dai Mubai dan Zuzu King. Pada saat ini Tang San perlu mengendalikan seluruh medan perang, dan selanjutnya jelas tidak cocok baginya untuk menggunakan Eight Spider Lens. Dan alasan mengapa dia menggantikan Tai Long dengan Zuzu King untuk pertarungan ini, adalah kemampuan fusi roh macan putih neraka ini. Jika mereka bisa mengandalkan hanya palu meteor manusia di udara untuk menang akan menjadi yang terbaik, tetapi jika itu tidak berhasil, mereka masih memiliki serangan super Dai Mubai dan Zuzu King. Tang San percaya bahwa bahkan jika sekolah lapis baja gajah memiliki pertahanan yang lebih kuat, sendirian masih tidak mungkin untuk menahan serangan gabungan Zuzu King dan Dai Mubai. Faktanya, setelah mereka berdua mencapai peringkat ke-40, kemampuan fusi roh mereka juga berkembang. Hong, sebuah depresi dengan paksa menabrak panggung, karena tubuh besar Huyan Li praktis tertanam di tanah. Dengan dia sebagai pusat, retakan segera menyebar ke hampir setiap sudut panggung. Kekuatan mengerikan dari pressure kill ini terbukti. Xiao Wu. Tang San berteriak, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, seberkas cahaya merah muda terbang dengan akurat di depan Xiao Wu. Xiao Wu membuka mulutnya dan menggigit tepatnya kemampuan roh keempat Oscar yang terbaru, merangsang sosis merah muda. Tanpa perlu kata-kata, hanya mengandalkan tarikan rumput perak biru, Tang San dengan jelas menunjukkan kepada Xiao Wu apa yang harus dilakukan. Targetnya adalah anggota terkecil dari tim lawan. Pada saat ini, kemampuan kontrol medan perang Tang San dipamerkan dengan jelas. Pertama dengan menyelamatkan Zuzu King dari bahaya pembunuhan tekanan Huyan Li, dan pada saat yang sama mengarahkan dua orang untuk menggunakan kemampuan fusi roh, mengambil sosis merah muda yang merangsang Oscar dan menggunakan teknik senjata tersembunyi untuk melemparkannya ke Xiao Wu, dan selanjutnya memberikan dia ke lawan terlemah. Seluruh proses ini dilakukan secara praktis secara bersamaan. Bahkan Tang San sendiri tidak menyadari bahwa saat ini dia telah menggunakan 3 Aperture Governing Heart dari Heart Separation Control. Raungan harimau meletus dari tenggorokan Dai Mubai, dan seiring dengan auman itu, tubuhnya yang sudah berada di bawah pengaruh transformasi Vajra macan putih membengkak sekali lagi, bulu putih bercampur garis-garis harimau hitam bergegas keluar di sekujur tubuhnya. Zuzu King sepenuhnya ditutupi dengan cahaya hitam redup, bergerak cepat, dia tiba-tiba tampak transparan, saat dia diam-diam melayang ke arah Dai Mubai. Dai Mubai mengungkapkan senyum tipis, murid kembar bersatu, kedua tangan terentang, menyambut sosok ilusi Zuzu King. Kedua siluet mereka diam-diam menyatu menjadi satu. Sinar cahaya hitam selebar 3 meter langsung membubung dari tempat mereka bertemu, raungan harimau yang menakutkan memenuhi seluruh arena. Pada saat ini, tidak hanya para penonton yang melihat dengan ekspresi terkejut, tetapi pada raungan, bahkan tim yang bersaing di 4 platform lainnya berhenti bergerak sejenak, tanpa sadar berbalik untuk melihat ke arah pilar cahaya hitam. Semburan cahaya hitam menghilang, dan pada saat yang sama sosok Zuzu King dan Dai Mubai menghilang bersamanya. Di tempat mereka sebelumnya berdiri, sekarang hanya tersisa sosok anggun harimau putih yang sangat besar. Harimau putih itu transparan, berbulu putih dengan garis-garis hitam, dan mata bermata dua ungu yang dengan dingin menyaksikan debu menutupi Huyan Li merangkak keluar dari lantai. Terakhir kali Hell White Tiger memiliki panjang 8 meter dan tinggi 2 meter. Kali ini, macan putih neraka mencapai panjang 10 meter yang lebih menakutkan, dan tinggi 3 meter. Meskipun para gemuk sekolah lapis baja gajah masing-masing memiliki tubuh yang menakjubkan, di depan harimau putih yang sangat besar ini mereka masih tampak tidak berarti. Tidak seperti terakhir kali itu tidak menggunakan kemampuan ledakan fusi roh Hell White Tiger Break segera setelah muncul. Sebaliknya harimau putih besar itu langsung menyerang Huyan Li. Dari punggungnya yang lebar, sepasang sayap besar terbentang, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba meluncur di udara. Di bawah tekanan mengerikan dari harimau bersayap, bahkan setelah menggunakan tulang roh, Huyan Li masih merasa sulit bernapas. Terakhir kali mereka menggunakan kemampuan fusi roh ini, Zuzu King masih belum mencapai peringkat ke-30. Tapi sekarang, dia dan Dai Mubai sudah melewati yang ke-40. Kemampuan fusi roh tumbuh seiring dengan kekuatan para pengguna,
dan bagi mereka saat ini itu tidak lagi sesederhana serangan tunggal. Harimau putih besar itu dengan anggun dan santai, menerkam Huyan Li. Sekarang, serangan Jingling dan Huang Yuan secara bersamaan mengalir ke kepala lawan, saat penjara perak biru di sekitarnya langsung mundur. Dan di sisi lain, Xiao Wu juga menunjukkan perubahan yang aneh. Saat penjara perak biru di sana sama-sama mundur, Xiao Wu dibanjiri lapisan merah muda yang mempesona, seluruh tubuhnya yang lembut tampak agak tumbuh, menyebabkan lengan baju dan kaki celana di betisnya pecah. Dia mendarat dengan sangat anggun di bahu anggota sekolah lapis baja gajah terlemah. Kakinya menekan lehernya dalam bentuk. Saat berikutnya, pinggang busur diluncurkan. Dengan kekuatan asli Xiao Wu, tidak mungkin baginya untuk melempar lawan, bahkan dengan pinggang busur. Lagi pula, lawannya terlalu berat, dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Namun, di bawah perhitungan Tang San yang cermat, setelah makan sosis merah muda yang merangsang untuk sementara meningkatkan kekuatan, dan selanjutnya menambahkan kekuatan rohnya yang lebih unggul dibandingkan dengan lawan, itu cukup bagi Xiao Wu untuk berurusan dengan murid sekolah lapis baja gajah terlemah ini. Menyaksikan tubuh Xiao Wu yang masih ramping berputar di udara, membawa gunung daging besar itu, lalu membantingnya lagi dengan keras ke tanah, kekuatan yang harus ditanggung oleh murid sekolah lapis baja gajah ini bisa dibayangkan. Sayangnya, saat ini perhatian semua orang masih tertuju pada macan putih neraka yang sangat besar itu. Jika tidak, serangan Xiao Wu pasti akan meninggalkan kesan mendalam di hati banyak orang. Huyan Li secara alami tidak akan menunggu tanpa daya. Saat ini, bersama dengan kekuatan roh Tang San yang dikonsumsi, saudara-saudaranya sudah mulai melepaskan diri dari pengekangan. Mengandalkan berat badan 500 jin, Huyan Li berjongkok di tempat, menggunakan kedua lengannya untuk menahan dua cakar harimau besar yang mengayun ke arahnya. Sebagai murid sekolah lapis baja gajah, salah satu dari 7 sekolah besar, dia secara alami tahu tentang karakteristik kemampuan fusi roh. Kekuatan kemampuan fusi roh sangat besar, tetapi juga membutuhkan pengeluaran kekuatan roh yang sangat besar. Dia tahu bahwa selama dia bisa menahan dua serangan, bahkan jika dia dikalahkan, dua dari kekuatan peringkat 40 lawan akan kehilangan semua kekuatan bertarung karena kelelahan kekuatan roh, dan pada saat itu, setelah saudara-saudaranya pulih mereka pasti akan meraih kemenangan terakhir. Ide Huyan Li benar, tapi sayangnya, dia meremehkan kekuatan Dai Mubai dan Hell White Tiger milik Zuzu King. Dengan harmonisasi yang sangat tinggi, serta keduanya memiliki kekuatan di atas peringkat ke-40 dan roh pelengkap mereka, macan putih neraka tidak hanya menyatukan kekuatan mereka, tetapi juga memperkuatnya secara luar biasa. Itu adalah celah besar yang tidak bisa dijembatani oleh satu tulang roh. Apalagi Huyan Li, bahkan jika Tang San dan Huyan Li berdiri bersama, dan keduanya menggunakan tulang roh mereka, itu mungkin masih tidak cukup untuk menahan kemampuan fusi roh ini. Dua cakar harimau mengayun ke bawah secara bersamaan, menyebabkan suara ledakan yang sangat besar. Huyan Li hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan, merasakan rasa sakit yang meledak-ledak di sekujur tubuhnya, dan segera setelah itu, terbang di udara, dia tidak lagi merasakan apa-apa. Hell White Tiger menggunakan momentum dari serangan ini untuk berlari ke depan, Hell White Tiger Break diluncurkan. Siluet yang luar biasa itu, seperti kilat, menyambar dua murid sekolah lapis baja gajah peringkat 40 lainnya yang baru saja membebaskan diri dari pengekangan. Lebih banyak ledakan, dan dua murid sekolah lapis baja gajah itu terlempar oleh serangan macan putih neraka, langsung menyerang panggung. Dan pada saat ini, bentuk ilusi macan putih neraka juga menghilang, memperlihatkan keduanya sama-sama pucat, tubuh sudah kembali normal, Dai Mubai dan Zuzu King. Peningkatan tubuh roh pasangan itu sudah memudar. Serangan Hell White Tiger tidak memakan waktu lama, tetapi meninggalkan kesan mendalam yang tak tertandingi di benak semua penonton. Satu cakar telah mengirim Huyan Li langsung ke panggung, menembus permukaan granit. Kemudian macan putih neraka selanjutnya mengirim terbang dua anggota tim peringkat 40 yang telah sepenuhnya menggunakan kemampuan roh keempat mereka, lapisan pelindung seperti es itu. Praktis dalam sepersekian detik, itu telah menghancurkan kekuatan dari 3 anggota terkuat sekolah lapis baja gajah. Dan pada saat ini, di bawah serangan panik dari Jingling dan Huang Yuan, salah satu murid sekolah lapis baja gajah telah pingsan bahkan sebelum dia bisa berjuang bebas dari rumput perak biru. Dan Xiao Wu juga menggunakan dorongan kekuatan dari sosis merah muda yang merangsang untuk dengan mudah melemparkan anggota terlemah ke dalam ketidaksadaran,
juga tidak dapat membuang rumput perak biru Tang San. Palu meteor manusia sekarang telah sepenuhnya dibatalkan, dan Tang San tidak memakan sosis jamur terbang ketiga, membawa Oscar turun dari langit. Tang San melemparkan beberapa sosis pemulihan besar di tangannya, melemparkannya ke anggota Akademi Shrek. 7 dibentuk dalam lingkaran, dengan 2 lawan terakhir di tengah. Murid sekolah lapis baja gajah memiliki semangat juang yang terpuji. Meskipun hanya tersisa 2 dari mereka, dan terlebih lagi yang belum mencapai peringkat ke-40 kultivasi, mereka tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Jelas, mereka juga melihat bahwa 7 iblis Shrek sama-sama di akhir kekuatan mereka. Terus-menerus menggunakan kemampuan kontrol skala besar adalah menguras kekuatan roh besar di Tang San, dan setelah menggunakan kemampuan fusi roh, 2 penyerang terkuat mereka, Dai Mubai dan Zhu Zuqing, untuk sementara tidak dapat menggunakan roh mereka. Dan Jingling, Huang Yuan dan Xiao Wu mungkin tidak akan mampu menembus pertahanan mereka. Oleh karena itu, setelah kedua gendut itu bertatap muka, mereka meluncurkan kemampuan serangan mereka tanpa ragu sedikit pun. Sama seperti Huyan Li, kemampuan roh ketiga dari keduanya juga adalah pembunuh tekanan. Dan target yang dipilih 2 gendut itu adalah Tang San dan Xiao Wu. Penonton mungkin tidak menangkap lemparan yang digunakan Xiao Wu barusan, tetapi berdiri di atas panggung, mereka masih melihatnya dengan kejelasan yang tak tertandingi. Mereka tidak ingin tubuh mereka yang besar terlempar ke udara seperti itu, dengan beban yang besar, jatuhnya juga akan berat. Alasan rekan mereka pingsan bukan karena dia tidak mampu menahan serangan, melainkan karena tulang di lehernya telah tergeser oleh cambukan yang disebabkan oleh beratnya sendiri yang sangat besar dan busur pinggang Xiao Wu, sehingga menyebabkan ketidaksadaran. Oleh karena itu, ketika keduanya melancarkan serangan, mereka memilih target yang mereka anggap sebagai ancaman terbesar, Tang San dan Xiao Wu. Adapun Jingling dan Huang Yuan, mereka percaya bahwa keduanya tidak memiliki kekuatan serangan untuk menembus pertahanan mereka. Bagaimanapun, sekarang pengekangan sudah hilang. Namun, mereka mengabaikan satu orang, meskipun orang ini adalah yang paling biasa-biasa saja di tim Akademi Shrek. Dari awal hingga akhir pertarungan, dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Dia juga tidak memiliki kekuatan menyerang. Tapi kehadirannya sangat memperkuat ketahanan pertempuran tim Akademi Shrek. Itu adalah alat sistem makanan peringkat 41 Spirit Master, Paman Sosis Besar Oscar. Terus menggunakan sosis pemulihan biarkan Tang San terus-menerus mengisi kembali kekuatan rohnya. Meskipun konsumsinya sangat besar, dia tetap bukan tanpa kekuatan bertarung. Perkiraan Tang San tentang sekolah lapis baja gajah sangat akurat. Pertahanan luar biasa, kekuatan luar biasa, tetapi kelincahan rendah, sedikit sarana serangan, tanpa dukungan tambahan, tanpa kemampuan kontrol. Ketika berhadapan dengan lawan seperti itu, selama mereka menghancurkan anggota yang paling kuat, mereka pasti akan kehilangan kemampuan untuk membalikkan keadaan. Menjadi tanpa guru roh dukungan mengurangi kemungkinan tiba-tiba memulihkan kekuatan mereka. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi masing-masing untuk memiliki harta yang tidak mungkin seperti tulang roh. Tang San dan Xiao Wu langsung dikunci oleh 2 gendut besar, dan meskipun Jingling dan Huang Yuan segera menyerang mereka, sekarang murid sekolah lapis baja gajah bebas dari pengekangan mereka. Mereka bisa menunjukkan kekuatan pertahanan penuh mereka dan tidak memperhatikan kedua penyerang itu, melompat tinggi dengan sekuat tenaga, menekan Tang San dan Xiao Wu. Kaki mereka terkunci bukan berarti tangan mereka tidak bisa bergerak. Tang San tidak panik, dan dengan lambaian tangan kanannya, sehelai rumput perak biru terbang keluar, secara akurat memutar pinggang Xiao Wu, menariknya ke atas. Dan pada saat yang sama, Tang San setengah berjongkok dalam posisi kuda, menarik napas dalam-dalam, saat cahaya putih keluar dari tubuhnya, keterampilan surga misterius sudah berkumpul di telapak tangannya. Xiao Wu dan Tang San tidak bekerja sama hanya selama 1 atau 2 hari, dan ditarik ke sisi Tang San, dia segera dengan heran membalik ke handstand, kedua kaki mengarah ke atas. Saat ini, kunci pada dirinya telah dilepas karena tarikan Tang San. Xiao Wu memiliki kedua kaki ke arah langit, dan Tang San mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Menyaksikan lemak itu berjatuhan ke arah mereka, keduanya mengerahkan kekuatan secara bersamaan. Peluncuran pinggang busur, Xiao Wu secara akurat menanam kedua kaki di perut si gemuk, langsung memperlambat momentum ke bawahnya, dan ketika kakinya bahkan di bawah pengaruh pinggang busur tidak mampu menanggung beban yang sangat besar itu, tangan Tang San sudah menopang perut si gendut itu, meluncurkan mengontrol keren menangkap naga.
Itu adalah keterampilan bela diri dual yang mendorong 10.000 Jin 3. Dari keduanya, satu berada di peringkat 41 dan satu peringkat 38, meskipun berat lemak dan kemampuan ini sama-sama sombong, melawan kerjasama keduanya, dan terlebih lagi efek penguatan busur pinggang Xiao Wu, iya. Kehilangan semua ancaman. Momentum ke bawah langsung menjadi gerakan horizontal, dan di bawah kendali yang tepat dari Tang San's Controlling Crane Catching Dragon, tubuh besar itu terbang ke samping, hanya mengenai lemak lainnya saat dia akan menyentuh tanah. Ledakan keras bergema, dan tepat pada saat ini, bola cahaya hijau kuning menyebar dengan tenang, membungkus keduanya di dalam saat mereka bertabrakan. Tubuh besar mereka segera menjadi seperti labu botol raksasa, jatuh dengan keras ke tanah. Saat ini, 7 anggota tim Akademi Lapis Baja Gajah sudah benar-benar kehilangan kemampuan untuk melanjutkan pertarungan. Peningkatan ketangguhan 100% dari Spiderweb Restraint bukanlah sesuatu yang bisa dibuang dalam waktu singkat. Bahkan dengan kekuatan mereka yang menakjubkan, itu tidak mungkin. Bagaimanapun, keduanya hanya memiliki 30 sesuatu peringkat kekuatan roh. Saat 7 anggota Akademi Shrek sekali lagi mengepung keduanya, wasit tidak punya pilihan selain mengumumkan pemenang pertandingan ini. Babak kedua, pertandingan kualifikasi pertama, Akademi Shrek mengalahkan Akademi Lapis Baja Gajah. Bang! Suara ledakan di kursi VIP, saat guru sekolah Lapis Baja Gajah Huyan Zhen menghancurkan pegangan tangan di kursinya, bel seperti mata besar tampak seperti akan menembakkan api. Dia tidak mengundurkan diri, dia benar-benar tidak mengundurkan diri. Dia jelas merasa mustahil bagi Akademi Shrek untuk mematahkan formasi pertahanan Akademi Lapis Baja Gajah yang dipimpin oleh cucunya. Tapi mereka tetap melakukannya. Kekuatan meletus dari kemampuan fusi roh Hell White Tiger memang luar biasa, tetapi dalam keadaan biasa, Huyan Zhen percaya bahwa 30-40 anak sekolah Lapis Baja Gajah yang dipimpin oleh cucunya, masih tidak akan bisa menolaknya. Selama mereka telah menghilangkan kemampuan fusi roh itu, hasil dari pertarungan ini tidak akan diragukan lagi. Namun dalam pertarungan yang dia pikir tidak akan bisa kalah, sekolah Lapis Baja Gajah tetap dikalahkan. Bagaimana mereka bisa kalah? Apalagi Huyan Zhen tidak bisa mengerti, bahkan Uskup Platinum Salas di sebelahnya menatap kosong. Bahkan jika 4 dari 7 anggota Akademi Shrek memiliki kekuatan di atas peringkat ke-40, sekolah Lapis Baja Gajah masih memiliki 3 orang di level ini, dan Huyan Li telah menggunakan tulang roh. Dengan segala alasan, itu sudah cukup untuk membuat perbedaan dengan kemampuan fusi roh. Lebih lanjut menambahkan bahwa 7 anggota sekolah Lapis Baja Gajah semuanya memiliki roh tingkat pertama Diamond Mammoth, kekuatan keseluruhan mereka jelas melampaui lawan. Tapi bagaimana mereka masih kalah? Wajah Ning Fengzi sudah ditutupi dengan senyum, melihat Akademi Shrek 7 bersorak atas kemenangan mereka, dalam hati dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Mata Bondouluo di sisinya juga saat ini besar dan cerah, bergumam pada dirinya sendiri, menggunakan titik untuk menghancurkan permukaan, menumbuhkan kekuatan dan menghindari kelemahan. Efek dari sistem kontrol Spirit Master dalam pertarungan tim benar-benar hebat.